Puisi hati, jeritan manusia hadapi COVID-19. Desember 2019. Ada berita dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, negeri Cina. Kabut gelap menyelimuti bumi, menimbulkan ketakutan dan memunculkan duka dan tangis. Jalan-jalan disekat, robot-robot bernyawa memainkan peran, dan korban berjatuhan. 13 Januari 2020, Kementerian Kesehatan Publik Negeri Thailand mengumumkan pasien pertama virus corona. Dan 23 Januari 2020, negara Singapura menyatakan telah menemukan kasus pasien pertama virus corona. Lalu Maret 2020, Indonesia mengumumkan pasien pertama virus corona. Seperti mata air, darah dan nanah, dia bergerak, mengikuti semilir angin dan hembusan konspirasi. Dia berkembang, melayang-layang di persada Megaraya, menyeberang laut, menelusuri pulau, membelah samudra, lalu singgah di benua. Sangat cepat, sungguh sangat cepat. Seisi dunia mulai bertanya, apa dan mengapa? Lalu dari mana? Tetapi tidak untuk tembok-tembok penguasa dunia, para kapitalis dan pemilik bumi. Mereka diam. Ya, mereka diam dan membisu. Dan terdengar nyaring nyanyian para cerdik pandai, berhembus angin konspirasi. Elit global memperdaya seisi bumi, menancapkan kekuatan dini, menyingkirkan hati nurani dengan niat menguasai bumi, mengontrol populasi manusia, menggantikan kekuasaan sang ilahi. 1 Maret 2020, WHO menetapkan corona atau COVID-19 sebagai pandemik global. Mendung berkabut hitam gelam, wajah-wajah tak berdaya menengada memanjatkan doa bagi sang penguasa semesta. Lalu bertanya, mungkinkah ini takdirmu ya Rabb?
hari, bulan, tahun telah berlalu. Bahkan jumlah korban tak terhitung lagi. Dia tidak hanya sang pencabut nyawa, mesin duka dan sengsara, sekaligus merusak tatanan kehidupan manusia, menggoyahkan lingkaran kehidupan yang dulu pernah terjaga. Dan Tuhan mengeluarkan titah untuk memerintah, menggunakan segala kuasa, memakai semua anggaran atas nama kemanusiaan tanpa batas dan hukuman, tapi bukan bagi kami rakyat jelata. Titah Tuhan kami di rumah saja, tapi kami mau makan apa? Pinta Tuhan kami harus menjaga jarak, tapi kami bukan pegawai pemerintah yang tiap bulan menerima upah, biar duduk di rumah saja. Titah Tuhan kami sengsara. Bolehkah Tuhan membuka mata? Lihatlah kami apa adanya. Tidak bekerja, kami tak berdaya. Tuhan, setiap titah Tuhan membuat kami menderita. Bahkan untuk bepergian, kami perlu biaya tambahan. Pernahkah Tuhan berpikir kami sedang terkapar? Pernahkah Tuhan berpikir kami sedang lapar? Berikanlah kami harapan. Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan derita ini berlalu. Dan Tuhan sendiri tidak tahu sampai kapan derita ini berlalu. Lalu mengapa ketika ini Tuhan tancapkan tombak derita ini pada dadah kami? Pernahkah Tuhan berpikir kami sedang terkapar? Mungkin Tuhan masih bisa tersenyum, walaupun terlihat kecut, karena hidup Tuhan dijamin negara. Tapi kami harus bagaimana? 2 tahun sudah menjadi ajar, agar kami tetap bersabar. Air mata kami dari terasa asin telah berubah menjadi tawar. Setawar hati kami mengikuti titah Tuhan. Pernahkah Tuhan berpikir kami sedang menderita? Tuhan, para karyawan, kaum buruh dan pedagang kecil sedang berada di lembah keresahan. Mereka terbangun di tengah malam, lalu bersujud dan bermunajat.
dengan derai air mata, memohonkan kehadiran kekuasaan Tuhan agar mereka bisa kerja apa saja. Karena titah Tuhan menutupkan tempat kerja mereka. Tuhan, aku melihat seorang istri buruh bangunan dengan penuh kerelaan walaupun berat hati melepaskan 1,5 gram kalung emas anaknya satu-satunya hanya untuk membeli beras. Tuhan, niat Tuhan kami hormati, tapi hidup kami tidak dapat Tuhan hormati. Titah Tuhan kami patuhi, asalkan Tuhan penuhi kebutuhan kami. Jika Tuhan sendiri tidak mengerti, sampai kapan derita ini akan berakhir? Berikanlah kami haluan, agar kami bisa terbang sendiri, mencari jalan hidup sendiri.